Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Yanur Ferdiansyah dari kelas 12 TAB 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengetesan orifice tube dan TX valve. Bisa dilihat ke layar presentasinya. Pengetesan orifice tube tetap. Orifice tube tetap atau fixed orifice tube atau FOT juga dikenal sebagai expansion tube atau yang lebih sederhana sebagai orifice tube. Perkakas ini digunakan pada sistem yang disebut sebagai CCOT atau CCFOT, yang merupakan singkatan dari Cycling Clutch Fixed Orifice Tube. Tidak semua orifice tube memiliki ukuran yang sama. Orifice tube tidak dapat ditukarkan. Ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengetesan orifice tube. Yang pertama alat yaitu manifolds dan gauge set. Kedua, wrench set dengan ujung terbuka. Yang ketiga, pemotong tube. Keempat, pelepas atau pemasang FOT. Kelima, potongan kain bersih. Dan ada juga bahan untuk pengetesan, yaitu yang pertama orifice tube sebagaimana diperlukan. Yang kedua akumulator sebagaimana untuk diperlukan. Yang ketiga pendingin 134A sebagai diperlukan. Yang keempat oli pendingin sebagaimana yang diperlukan. Selanjutnya ada prosedur pengetesan FOT. Yang pertama, siapkan sistem. Yang pertama, pasang manifold dan gauge set. Yang kedua, nyalakan mesin dan atur kecepatan hingga 1000 sampai 1200 rpm. Selanjutnya, setelah semua air conditioning. Yang keempat, operasikan sistem selama 10 sampai 15 menit. Selanjutnya, perhatikan bacaan pengukuran sisi rendah yang menunjukkan bahwa orifice tube. Yang kelima, menyuplai pendingin yang memadai ke dalam evaporator. Tes orifice tube mungkin perlu untuk melakukan bypass pada switch tekanan rendah untuk mencegah clutch berputar pada sistem CCOT. Lakukan bypass pada switch hanya untuk melaksanakan tes. Ya. Langkah-langkah berikut adalah untuk menentukan apakah masalah disebabkan oleh kelembapan atau pembatasan. Letakkan sepotong kain basah yang panas di sekeliling orifice tube tetap. Prosedur pengetesan FOT. Lepaskan orifice tube tetap. Yang pertama, dengan menggunakan spanner yang tepat, buang penghubung pipa cairan pada inlet di evaporator untuk menyingkapkan FOT. Kedua, lakukan purging pada sistem pendingin. Ketiga, tuangkan sedikit oli pendingin bersih ke dalam lubang FOT untuk melumasi sekat. Keempat, sisipkan alat pelepas FOT pada FOT. Kelima, putar T-handle pada perkakas cukup untuk menyambung alat pada ketep-tep pada valve sedikit searah dengan jarum jam. Keenam, tahan T-handle dan putar sleeve luar atau spool searah jarum jam untuk melepaskan FOT. Jangan memutar T-handle. T-handle-nya ditahan. Ketujuh, masukkan ekstraktor ke dalam lubang dan putar T-handle searah jarum jam hingga bagian yang berulir pada perkakas tersebut dengan aman masuk ke dalam FOT yang patah. Tarik perkakas FOT yang patah akan meluncur keluar. Untuk pasang orifice tube tetap, pertama lapisi FOT yang baru dengan oli pendingin bersih yang cukup banyak. Kedua, letakkan FOT di dalam lubang evaporator dan dorong hingga berhenti pada lakukan evaporator tube inlet di dalam itu. Ketiga, pasang sebuah o-ring yang baru dan pasang pipa cair. Pasang akumulator yang keempat. Yang kelima, tes ulang unit tersebut. Dari prosedur pengetesan FOT, selanjutnya kita beralih ke pengetesan TX valve. Harus dicatat bahwa pengetesan thermostat expansion valve atau bisa disebut TX valve di dalam kendaraan, pressure regulator dan atau pressure switch sering membuat pengetesan tidak valid. Jika ini terjadi, spesifikasi pabrik pembuat kendaraan harus diikuti. Prosedur servis berikut diberikan untuk TX valve yang dapat dites di dalam kendaraan. Adapun juga alat dan bahan yang dibutuhkan,
Yang pertama alat yaitu manifold dan gadget, kedua seperangkat perkakas tangan. Selanjutnya ada bahan yaitu yang pertama kontainer es dan air, yang kedua kontainer air panas, ketiga garam. Langkah-langkahnya persiapkan sistem. Yang pertama pasang manifold dan gadget, kedua nyalakan engine dan setel kecepatan engine hingga 1000 sampai 1200 rpm. Ketiga, setel semua pengendali air conditioning hingga pendinginan maksimum atau max. Keempat, operasikan sistem selama 10 sampai 15 menit. Langkah-langkah tes TX valve. Yang pertama, perhatikan bacaan pengukur sisi rendah. Jika rendah secara tidak normal, berikan kain basah yang panas di sekeliling badan TX valve. Kedua, perhatikan pengukur sisi. Jika tekanan naik hingga normal atau hampir normal, kelembapan dalam sistem terindikasi. Ketiga, lepaskan TX valve remote bulb dari evaporator outlet dan hangatkan dengan digenggam tangan maupun dalam kain basah yang panas. Periksa tekanan pengukur sisi rendah. Jika tekanan naik, remote bulb mungkin tidak dipasang dengan benar. Selanjutnya, jika bacaan pengukur sisi rendah secara abnormal rendah dan langkah yang tadi tidak memperbaiki masalahnya, lepaskan valve dari sistem. Keenam, jika bacaan pengukur sisi rendah secara abnormal tinggi, lepaskan remote bulb dari evaporator outlet dan letakkan dalam air es. Ketujuh, jika tekanan jatuh ke normal atau hampir normal, maka masalahnya mungkin adalah tidak adanya isolasi pada remote bulb. Isolasi ulang area tersebut dan lakukan tes ulang. Sebuah remote bulb yang dipasang dengan tidak benar, posisikan kembali remote bulb dan tes ulang. 8. Jika tekanan tidak beranjak ke normal atau hampir normal, lepaskan TX valve dan ganti dengan suku cadang dengan pengganti yang benar. Langkah-langkah selesaikan pengetesan, yaitu yang pertama matikan semua pengontrol air conditioning, kedua kurangi kecepatan engine hingga idle dan hentikan engine, ketiga lepaskan manifold dan gadget seperti dijelaskan dalam menghubungkan manifold dan gadget. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan kata ataupun kalimat, dan mohon maaf juga karena keterbatasan presentasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.